Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-110. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah, maka segera mereka menentukan 2 orang di antara para pengawal itu untuk kembali ke Pajang. Sementara itu mereka telah mempergunakan waktu beristirahat sebaik-baiknya. Para prajurit yang lain pun segera bertebaran di tempat masing-masing, di Banjar Desa dan yang lain ke Kademangan dan rumah-rumah yang ditentukan. Sementara itu, Sutowijoyo, Agung Sedayu dan Swandaru berjalan secepat-cepatnya menuju ke hutan yang semakin dekat di hadapan mereka. Sutowijoyo masih merasa cemas kalau ayahnya datang menyusul mereka, sehingga apabila mereka telah berada di dalam hutan itu, maka kesempatan untuk menyembunyikan diri menjadi lebih besar. Matahari yang merangkak di langit kini menjadi semakin rendah. Cahayanya tidak lagi terasa membakar kulit, tetapi karena mereka berjalan ke arah barat, maka mereka pun kini menjadi silau. Di hutan itukah Tohpati dahulu menyembunyikan diri? Bertanya Sutowijoyo. Iya, jawab Agung Sedayu. Agak ke tengah. Apakah kau pernah melihatnya? Belum, sahut Agung Sedayu. Marilah kita lihat. Marilah, tiba-tiba Swandaru menyela. Aku juga ingin melihatnya. Belum ada yang pernah melihat di antara kita, berkata Agung Sedayu. Kita dapat mencarinya, jawab Swandaru. Bukan pekerjaan yang mudah. Kita akan kehilangan waktu untuk suatu kerja yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan maksud kepergian kita. Tidak apa, potong Sutowijoyo. Kita memberikan waktu sejenak. Agung Sedayu tidak menjawab lagi. Kedua kawannya telah sependapat untuk pergi melihat-lihat bekas sarang orang-orang Jipang itu. Karena itu maka ia harus tunduk dan mengikutinya. Ketika mereka telah hampir sampai ke tepi hutan itu, maka segera Sutowijoyo memperhatikan rerumputan di hadapan langkah kakinya. Hati-hati, seakan-akan ada yang dicarinya. Adakah yang Tuan cari? Bertanya Swandaru. Ada, sahut Sutowijoyo. Apa? Sutowijoyo tidak segera menjawab, tetapi tiba-tiba ia tertawa. Itulah. Agung Sedayu segera mengetahuinya bahwa Sutowijoyo sedang mencari jejak kaki orang-orang Jipang. Orang-orang Jipang yang pagi itu telah meninggalkan sarang mereka untuk menyerahkan diri mereka ke Sangkal Putung. Itulah salah satu tanda yang dapat kita ikuti, berkata Sutowijoyo sambil menunjuk ujung-ujung ilalang yang terpatah-patahkan oleh injakan kaki. Kita mengikuti arah itu, berlawanan dengan arah yang mereka tempuh. Kedua kawan-kawannya tidak menjawab. Mereka berjalan saja di samping Sutowijoyo. Sejenak lagi mereka akan sampai ke hutan yang sejuk itu. Panas matahari tidak lagi menyentuh tubuh mereka karena daun pepohonan yang lebat dan rimbun. Demikian mereka menginjakkan kaki-kaki mereka di batas hutan itu. Maka Sutowijoyo segera berkata,
Di sini, kita mendapat petunjuk yang lebih jelas lagi. Lihat iring-iringan itu pasti telah melewati jalan ini pula. Ranting-ranting yang patah dan dedaunan yang terinjak-injak itu akan menjadi penunjuk jalan yang baik. Marilah kita ikuti. Kita harus menemukan perkemahan itu sebelum senja. Tetapi ketika Agung Sedayu menengadahkan wajahnya, maka ia menggelengkan kepalanya sambil bergumam. Matahari telah turun terlampau cepat. Aku tidak yakin bahwa kita akan sampai sebelum senja. Kalau kita dapat menentukan jalan memintas, maka kita akan dapat mencapainya. Tetapi aku kira jalan yang dilalui oleh orang-orang Jipang dalam rombongan yang besar ini adalah jalan yang paling mudah, bukan yang paling dekat. Suto Wijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia pun mempunyai perhitungan yang serupa, tetapi ia menjawab, "Marilah kita coba." Kembali mereka bertiga berjalan beriringan. Kali ini mereka berjalan di antara pepohonan yang belum terlampau pepat. Yang banyak mereka lintasi barulah gerumbul-gerumbul yang bertebaran di sana-sini. Satu dua mereka melintasi pohon-pohon yang cukup besar. Namun sejenak kemudian, hutan itu pun menjadi semakin pepat. Pepohonan menjadi semakin padat dan gerumbul-gerumbulnya pun menjadi semakin rapat. Bahkan di sana-sini mereka harus melewati rumpun-rumpun berduri. Namun Suto Wijoyo yang berjalan di paling depan tidak kehilangan jejak. Semakin rimbun hutan itu, semakin jelaslah bekas-bekas rombongan orang-orang Jipang. Semakin banyak ranting-ranting yang patah dan mereka patahkan untuk memberi jalan kepada kawan-kawan mereka yang masih di belakang. Daun-daun yang menjorok ke dalam barisan dan duri-duri yang berada di depan rombongan itu telah disingkirkan. Ketika Suto Wijoyo melihat sebuah tikungan yang lengkung dari bekas orang-orang Jipang itu, kemudian satu putaran lagi di hadapan mereka, terdengar ia bergumam, "Ya, orang-orang Jipang ini mengambil jalan yang paling mudah, bukan yang paling dekat. Seandainya kita tahu jalan memintas, maka kita akan sampai ke tempat itu segera." "Iya," sahut Agung Sedayu. "Tetapi dengan mengikuti jejak ini, kita pasti akan sampai. Kalau kita memilih jalan sendiri, bahkan mungkin kita sama sekali tidak akan menemukan perkemahan itu." "Iya, aku sependapat," jawab Suto Wijoyo. "Karena itu, mari kita percepat jalan kita." Langkah mereka pun menjadi semakin cepat dan panjang. Mereka ingin berlomba dengan waktu. Namun setiap kali terasa bahwa jalan mereka terlampau lambat. Meskipun mereka telah meloncat-loncat, berlari-lari kecil, namun matahari serasa meluncur amat cepatnya ke atas cakrawala. Sinarnya yang kemudian menjadi kemerah-merahan, tampak bergayutan di tepi-tepi awan yang bergerak di langit yang biru. Tetapi matahari itu pun turun lebih rendah lagi, hampir hilang di telan punggung-punggung bukit, sehingga hutan itu pun kini menjadi semakin kabur. "Apakah perkemahan itu masih jauh?" bertanya Suto Wijoyo. "Aku tidak tahu," sahut Agung Sedayu. "Aku belum pernah sampai ke perkemahan itu." Suto Wijoyo terdiam. Kini ia menjadi semakin sukar untuk mengenal bekas-bekas yang telah dibuat oleh rombongan orang-orang Jipang yang menyerah. Tetapi tiba-tiba Suto Wijoyo itu berteriak, "Hah, lihat! Ini adalah sebuah gardu peronda yang telah mereka buat." Agung Sedayu dan Swandaru segera melihat di belakang sebuah pohon yang cukup besar. Tampak sebuah atap ilalang yang cukup untuk berteduh dua orang bersama-sama. "Kita hampir sampai," desis Suto Wijoyo.
Mereka pun terdiam. Dengan penuh perhatian mereka memandangi keadaan di sekeliling mereka. Ketika mereka maju lagi, maka segera mereka mengenal tempat itu. Tempat itu pasti tempat orang-orang Jipang berkemah. Sebuah halaman yang kotor dan di sana sini mereka melihat batang-batang kayu yang telah tumbang. Karena itu, maka tempat itu menjadi agak lebih terang dari tempat-tempat yang lain karena sisa-sisa sinar senja. Kita sudah sampai, tetapi kita harus menemukan gubuk-gubuk mereka di sekitar tempat ini. Sudah dekat sekali, desis Swandaru. Tidak ada 100 langkah, kita akan sampai. Belum pasti, jawab Sutowijoyo. Kembali mereka terdiam. Hutan itu menjadi semakin suram. Sekali-sekali mereka terpaksa menggaruk-garuk tubuh mereka karena gigitan nyamuk yang beterbangan. Dan kini langkah mereka terhenti. Kembali Sutowijoyo berteriak. Nah, itulah, kau lihat. Iya. Hampir bersamaan Agung Sedayu dan Swandaru menyahut. Di dalam kesuraman senja, mereka melihat beberapa buah gubuk berdiri berjajar-jajar. Udara terasa sangat lembab dan pengap, tetapi gubuk-gubuk itu adalah gubuk yang kecil-kecil. Kita melihat-lihat keadaannya, berkata Sutowijoyo. Tetapi hati-hatilah, siapa tahu di dalam perkemahan itu masih ada beberapa orang yang berkeras kepala. Marilah, sahut Agung Sedayu dan Swandaru Geni. Mereka pun kemudian mencabut senjata-senjata mereka dan berjalan hati-hati mendekati gubuk-gubuk itu. Sepi, bisik Sutowijoyo. Sudah kosong, sahut Swandaru pula. Terlampau sedikit, berkata Sutowijoyo kemudian. Di sekitar tempat ini pasti masih ada perkemahan lagi. Mungkin, jawab Agung Sedayu. Tetapi biarlah, hari telah gelap. Aku kira akan berbahayalah bagi kita apabila kita merayap-rayap di dalam gelap di tempat yang belum kita kenal. Tetapi menilik tempat-tempat penjagaan telah dikosongkan, maka perkemahan ini pun pasti telah kosong. Seandainya ada tempat-tempat lain di sekitar tempat ini pun, pasti benar-benar telah menjadi kosong pula. Iya, desis Agung Sedayu dan Swandaru bersama-sama. Kita bermalam di sini, berkata Sutowijoyo. Kita akan mendapat tempat untuk tidur. Kita lihat dahulu di dalam gubuk-gubuk itu. Apakah mungkin kita tidur di dalamnya? Berkata Swandaru. Marilah, sahut Sutowijoyo. Maka dengan hati-hati ketiga anak-anak muda itu pun memilih satu di antara kemah-kemah yang kosong itu. Mereka pun kemudian melangkah ke pintunya. Siapa di dalam? Desis Sutowijoyo. Tetapi kemudian anak muda itu tertawa. Mengapa Tuan tertawa? Bertanya Swandaru. Aku merasa geli sendiri. Kenapa aku bertanya? Kalau Tuan mendengar jawaban, maka Tuan pasti akan lari, berkata Swandaru. Kalau ada yang menjawab di dalam, maka ia akan aku sobek perutnya dengan tombak ini. Bukankah gubuk itu kosong? Berkata Swandaru. Iya, kenapa ada jawaban? Itulah, kalau ada jawaban dari dalam gubuk yang kosong dan gelap kelam itu, maka pasti bukan jawaban yang keluar dari mulut orang-orang Jipang, bukan pula keluar dari mulut orang manapun. Sekali lagi Sutowijoyo tertawa, katanya, "Hahaha, kau sudah mulai membayangkan bahwa di dalam gubuk itu akan kau temui sebuah kerangka yang akan menyambut kehadiranmu." Swandaru dan Agung Sedayu tertawa. Tanpa mereka sadari maka mereka pun memandang berkeliling.
Gelap malam telah mulai menyelubungi hutan itu sehingga gubuk-gubuk di sekitar mereka kini hanya tampak sebagai onggokan bayangan-bayangan hitam. Tiba-tiba bulu kuduk Swandaru meremang. "Ngeri!" desisnya. "Kenapa?" "Aku seolah-olah merasa berada di tengah-tengah kuburan. Bayangan-bayangan hitam itu seperti bayangan-bayangan cungkup yang bertebaran. Aku lebih baik merasa berada di tengah-tengah hutan yang lebat. Aku tidak takut diterkam macan." Kini Sutowijoyo dan Agung Sedayu tidak dapat menahan tertawanya. Suara tertawa itu telah menggetarkan hutan yang sepi, berkepanjangan, seolah-olah telah membangunkan dedaunan yang telah mulai tertidur lelap. Tetapi akhirnya Swandaru sendiri turut tertawa pula. "Marilah kita masuk," ajak Sutowijoyo. "Gelap," sahut Swandaru. "Tidak ada kerangka yang hidup di dalam gubuk itu. Kalau ada kerangka itu, pasti sudah menyambut kita di muka pintu ini," sela Agung Sedayu. Namun kembali bulu-bulu mereka meremang, bukan saja Swandaru. Ketika angin yang lemah berdesir menyentuh leher-leher mereka, maka tanpa mereka sengaja, mereka menjadi semakin berhati-hati. Di kejauhan, ketiga anak-anak muda itu mendengar suara burung hantu memekik-mekik. Sedang malam pun menjadi semakin gelap pula. Tiba-tiba terdengar Sutowijoyo berkata, "Siapa di antara kita yang membawa titikan? Kita sebaiknya membuat api." "Aku," sahut Swandaru sambil mencari sesuatu di kantong bajunya. "Aku selalu membawa titikan. Setiap kali Sekar Mirah minta aku membuat api untuknya. Apabila api di dapur padam, dan beberapa orang pembantunya akan merebus air dan menanak nasi di pagi hari." "Hah!" seru Sutowijoyo. "Buatlah api." "Apakah yang akan kita bakar? Kita belum mengumpulkan kayu atau sampah." "Sampah telah cukup terkumpul," potong Agung Sedayu. Tiba-tiba tangannya meraih atap gubuk yang terbuat daripada ilalang. Sekali tangan kirinya merenggut, maka segenggam ilalang telah didapatnya. "Hanya segenggam?" bertanya Swandaru. "Kalau kurang, maka 2-3 buah gubuk akan kita bakar," sahut Agung Sedayu. Ketiga anak-anak muda itu pun tertawa. Swandaru kemudian menyarungkan pedangnya dan dengan hati-hati membuat api dengan batu titikan dan emput lukut aren yang telah dihaluskan. Sekali 2 kali, akhirnya lukut aren itu pun membara. "Hembuslah kuat-kuat di atas ilalang ini," katanya kepada Agung Sedayu. Maka kemudian mereka bertiga pun bergantian menghembus emput itu. Baru emput itu pun kemudian menjalar dan sejenak kemudian ilalang dalam genggaman tangan Agung Sedayu itu pun mulai menyala. "Cari yang lain, sebanyak-banyaknya," berkata Agung Sedayu. Sutowijoyo dan Swandaru pun kemudian berebutan merenggut ilalang atap gubuk dan meletakkannya di atas tanah. Dengan api di tangannya, Agung Sedayu pun kemudian membakar ilalang itu. Mereka bertiga pun kemudian mencari sampah-sampah yang agak basah ditimbunkannya di dalam api supaya perapian itu tidak lekas habis. "Kalau ada, kita beri kayu di atasnya," gumam Sutowijoyo, "supaya semalam suntuk api tidak padam." "Dari manakah kita mendapatkan kayu?" bertanya Swandaru. Agung Sedayu menebarkan pandangannya berkeliling. Karena api yang menyala di perapian itu, maka dilihatnya beberapa buah gubuk berdiri bertebaran, seolah-olah betapa lelahnya. Sebagian dari mereka telah menjadi condong dan bahkan sebagian yang lain pula telah hampir roboh.
Bukankah tiang-tiang gubuk itu sebagian terbuat dari kayu dan sebagian yang lain dari bambu? Gumam Agung Sedayu. Suto Wijoyo pun kemudian menyahut, "Bagus, kita robohkan salah satu daripadanya." Mereka bertiga pun kemudian meletakkan busur masing-masing dan Agung Sedayu pun menyarungkan pedangnya pula, sedang Suto Wijoyo menyandarkan tombaknya di dekat perapian itu. Setelah menyingsingkan lengan baju mereka, maka segera mereka pun bekerja. Mereka telah merobohkan sebuah gubuk dan mengambil segenap kayu yang ada. Mereka melemparkan kayu-kayu itu ke atas perapian dan membiarkannya terbakar. "Perapian ini akan tahan semalam suntuk," gumam Suto Wijoyo. "Iya, kita tidak akan kedinginan," sahut Swandaru. "Tetapi kita tidak akan dapat tidur bersama-sama," berkata Suto Wijoyo kemudian. "Kita lebih baik tidur di samping perapian ini, tidak di dalam gubuk, meskipun kita tidak takut kepada kerangka-kerangka yang menunggui gubuk-gubuk itu, atau mungkin banaspati, atau semacam wedon. Tetapi di sini kita lebih aman. Kita dapat melihat keadaan di sekitar kita dalam jarak yang cukup. Tetapi kita akan menjadi tontonan di sini," sahut Swandaru. "Kalau ada orang yang bersembunyi di dalam gelap itu, maka mereka akan melihat kita dengan leluasa." "Tak ada orang di sekitar tempat ini," jawab Suto Wijoyo. "Atau kita tidak terlampau dekat dengan api, supaya kita tidak terlampau jelas dilihat dari kegelapan. Mungkin tetean, peri atau perayangan yang mengintip kita," berkata Agung Sedayu. "Kalau demikian, maka meskipun kita berada di dalam kegelapan pun, mereka akan dapat melihat." Kita bicarakan yang lain," potong Swandaru. "Bukan tentang hantu-hantuan saja." Kedua kawan-kawannya tertawa. Swandaru pun kemudian tertawa pula. Desis Suto Wijoyo. "Alangkah nyamannya kalau kita mendapat daging kijang, kita panggang di atas api. Di sekitar tempat ini pasti ada kijang. Kalian sering berburu?" Agung Sedayu menggeleng. "Kakang Untara sering berburu, bahkan sejak kecil. Kau tidak ikut?" "Jarang sekali. Kalau ibu tahu, maka Kakang Untara pasti dimarahi." Suto Wijoyo menjadi heran. "Ibumu tidak mengizinkan?" Agung Sedayu menggeleng. "Dahulu tidak. Aku juga sering berburu juga bersama ayah, tetapi mencari kijang lebih baik di siang hari. Malam hari kita jarang-jarang menemui binatang selain binatang buas yang sedang mencari makan." Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Anak muda itu tidak pernah pergi berburu selain berburu kambing di kandang rumahnya. Karena itu, ia sama sekali tidak tahu bagaimanakah caranya harus memburu kijang. Kini mereka terdiam sejenak. Mereka duduk memeluk lutut mereka. Namun senjata-senjata mereka tetap tergantung di lambung dan busur-busur mereka berada di sisi. Sedang Suto Wijoyo memeluk tombak pendeknya sambil memandangi nyala api yang seakan-akan melonjak-lonjak. Angin malam semakin lama menjadi semakin sejuk, tetapi panas perapian telah menghangatkan tubuh mereka. Lidah api yang merah menggapai-gapai seperti sedang menari. Cahayanya yang melekat di dedaunan bergetaran meloncat dari lembar ke lembar yang lain. Terkantuk-kantuk Swandaru menguap sambil bergumam. "Siapakah yang akan tidur lebih dahulu?" "Kau sudah ngantuk?" bertanya Agung Sedayu. "Iya,
Apakah aku dapat tidur lebih dahulu? Setelah tengah malam, maka berganti aku yang jaga." "Pikiran yang bagus," sahut Sutowijoyo. "Tetapi bagaimana kalau kami tinggalkan di sini seorang diri? Ketika kau kemudian membuka mata di tengah malam, kau dikerumuni oleh kerangka-kerangka yang bangkit dari dalam tanah. Kau pasti tahu bahwa di sekitar perkemahan ini pasti ada kuburan. Kuburan orang-orang Jipang yang terbunuh di peperangan atau yang mati karena luka-lukanya." Swandaru mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ditebarkannya pandangannya berkeliling. Dilihatnya dari dalam gelap bayangan api yang kemerah-merahan, seperti hantu yang sedang menari-nari. Bahkan kemudian seperti serombongan hantu yang siap menerkamnya. Tetapi Swandaru bukan seorang penakut. Bahkan kemudian ia tertawa sambil berkata, "Hehehe, lihat, itu mereka telah datang." Sutowijoyo dan Agung Sedayu pun tertawa pula. Tanpa mereka kehendaki, mereka memandang ke arah ujung jari Swandaru yang menunjuk bayangan api yang satu-satu jatuh ke dalam gelap. Tetapi tiba-tiba Sutowijoyo mengerutkan keningnya. Ia melihat bayangan di tempat yang terlampau jauh. Bayangan yang terlampau terang dibandingkan dengan jarak antara perapiannya dan tempat itu. Apalagi pepohonan dan dedaunan yang menghalanginya pasti akan menutup jauh lebih banyak dari apa yang dilihatnya. Karena itu, maka Sutowijoyo itu pun tiba-tiba berdiri. Digenggamnya tombak pendeknya erat-erat. "Apa yang Tuan lihat?" bertanya Swandaru. "Kau lihat bayangan api di kejauhan itu?" bertanya Sutowijoyo. "Iya," sahut Swandaru. "Kau lihat keanehannya?" bertanya Sutowijoyo pula. Swandaru menjadi heran mendengar pertanyaan itu. Semula ia sama sekali tidak menaruh perhatian atas bayangan api itu. Namun ternyata bayangan itu semakin lama menjadi semakin besar. Di kejauhan itu kemudian tampaklah warna merah yang memancar bertebaran seperti pancaran api dari perapian mereka. "Perapian?" desis Agung Sedayu. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia pun mengulanginya. "Perapian?" "Iya," sahut Sutowijoyo. "Seseorang telah menyalakan perapian." "Siapa?" desis Swandaru kemudian. Sutowijoyo menggelengkan kepalanya. "Kita tidak tahu." Sejenak kemudian mereka terdiam, namun hati mereka menjadi berdebar-debar. Ternyata bahwa di sekitar tempat itu masih juga ada seseorang setidak-tidaknya yang mungkin telah melihat mereka bertiga. "Tetapi apa maksudnya membuat perapian itu?" Pertanyaan itu timbul di dalam dada ketiga anak-anak muda itu. "Siapkan senjata kalian," berkata Sutowijoyo. "Kita yang akan datang melihatnya. Kita tidak akan menunggu sampai seseorang datang kepada kita dengan maksud apapun." "Marilah," jawab Agung Sedayu dan Swandaru hampir bersamaan. Mereka pun kemudian memungut busur-busur mereka, menyilangkannya di punggungnya. Endong, tempat anak panah mereka pun segera mereka ikat pada pinggang masing-masing. Di kiri tergantung pedang dan di kanan tergantung endong-endong itu, kecuali Sutowijoyo yang bersenjatakan tombak. Ketiganya kemudian dengan hati-hati berjalan menjauhi perapian mereka. Agung Sedayu dan Swandaru telah menarik pedang-pedang mereka dari sarungnya. Kalau seseorang sengaja menarik perhatian mereka dengan sebuah perapian, maka menghadapi mereka harus cukup waspada.
Dengan penuh kewaspadaan, mereka kemudian memasuki rimbunya pepohonan di sekeliling halaman yang sempit dan kotor itu. Dengan senjata siap di tangan, selangkah-selangkah mereka maju. Segera mereka pun mengetahui dari manakah sumber cahaya yang memancar, membuat bayangan yang kemerah-merahan pada pepohonan dan dedaunan. Dari situlah sumber cahaya itu, desis Suandaru. Iya, sahut Sutowijoyo perlahan-lahan. Marilah kita lihat. Ketika mereka maju beberapa langkah lagi, maka segera mereka menjadi semakin jelas arah api yang telah mengganggu itu. Dan beberapa langkah lagi maka langkah mereka pun terhenti. Ternyata kini mereka berdiri beberapa langkah dari sebuah halaman yang lain. Halaman serupa dengan halaman tempat mereka beristirahat. Tetapi halaman ini ternyata lebih luas. Dalam cahaya api yang menyala-nyala itu, mereka melihat gubuk-gubuk yang lebih banyak, dan di antaranya ada beberapa gubuk yang agak lebih besar dari gubuk-gubuk yang telah mereka lihat lebih dahulu. Bisik Sutowijoyo. Bukankah dugaan kita benar bahwa di sekitar tempat kita berhenti masih ada perkemahan yang lain? Inilah perkemahan itu. Ternyata masih ada penghuninya, sahut Agung Sedayu perlahan-lahan. Sutowijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia berkata, "Orang yang keras kepala, kenapa ia tidak saja menyerah bersama-sama dengan Ki Sumangkar? Tetapi kenapa ia juga tidak pergi bersama dengan Sono Keling dan bergabung dengan Ki Tambakwedi?" Sahut Agung Sedayu pula. Sutowijoyo terdiam. Di dalam hatinya pun timbul pula pertanyaan yang serupa. Apabila orang itu adalah orang Jipang yang tidak ingin menyerah, kenapa ia tidak bergabung saja dengan Sono Keling dan alap-alap Jolotundo? Apakah ada golongan yang berpendirian lain lagi di kalangan orang-orang Jipang itu? Anak-anak muda itu sejenak berdiam diri. Dari kegelapan mereka melihat perapian yang sedang menyala, yang membakar seonggok kayu, dedaunan dan ilalang yang kering. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.